يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangka menuntut ilmu, di mana pekan ini kita akan mencoba mengambil disiplin ilmu fikih, yaitu yang terkait hubungannya dengan interaksi sosial. Ketika Rasulullah SAW dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini sahih, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min, seorang yang beriman, alladzi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum, afdhal, dalam riwayat yang lain khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Jadi orang mukmin, bicaranya berarti orang yang beriman. Dalam hadis ini ada dua jenis. Jenis yang pertama yaitu yang mau berinteraksi sosial, atau kalau istilah Jawanya serawung, dan dia bersabar, mampu untuk bersabar dari gangguan sosialnya. Afdhal, dalam riwayat yang lain khair, lebih utama atau lebih baik dibanding orang yang beriman yang tidak serawung dan tidak punya skill, kemampuan, ya, kesabaran dari gangguan sosialnya. Ya, jadi ini menunjukkan kalau manusia itu merupakan makhluk sosial, nggak mungkin bisa hidup sendiri. Contoh realnya itu ada pada kasus cerita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika membawa istrinya Hajar dengan bayinya Ismail dari Palestina, dibawa jauh sampai ke suatu tempat atau wilayah yang kalau bahasanya Hajar, ya, saat itu Hajar kaget dan berkata, la insun wala syai'un, yaitu di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada apa-apa. Itu kalau dari lisannya Hajar. Kalau dari lisannya Nabi Ibrahim, beliau menyampaikan biwadin laisa biwadin ghairi dzi zar'in, yaitu di suatu lembah, tempat yang tidak ada tanaman apapun, tandus kering. Makanya Hajar kaget. Kenapa? Karena manusia tidak bisa tinggal seperti itu normalnya. Maka Rasulullah SAW memuji orang yang beriman tapi bisa berinteraksi sosial, ya, bisa serawung dan sabar dari gangguan sosialnya. Nggak mungkin orang kalau hidup berinteraksi rukun terus, kan nggak mungkin. Mesti ada gesekan, atau ada perbedaan pendapat, atau mungkin ada kezoliman di tengah-tengahnya, pernah ditipu, macam-macam. Tapi orang yang beriman seperti itu lebih baik daripada mukmin yang la yukhalitun nas, tidak bisa berinteraksi sosial. Kalau bahasa anak hari ini mungkin istilahnya introvert gitu, ya kan? Dan dia nggak punya kesabaran dalam gangguan interaksi sosialnya. Makanya Islam membawa fikih terkait dengan interaksi sosial. Contohnya hidup itu bertetangga. Ya, ada indikator keimanan dalam tetangga.
indikator keimanan, di antaranya bertetangga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Dalam riwayat yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, beriman dengan rukun iman, berarti ini kan indikator keimanan. Salah satunya itu hendaknya memuliakan tetangga. Dalam riwayat yang lain, siapa yang punya iman kepada Allah, punya iman kepada hari akhir, hendaknya dia tidak mendolimi tetangganya. Berarti bertetangga yang baik itu bagian dari indikator keimanan. Orang yang kelihatan amal solehnya kepada Allah dan juga baik terhadap tetangga, berarti imannya memang baik. Tapi sebaliknya, ketika orang itu bagus amal ibadahnya kepada Allah, tapi kok sama tetangga kurang baik, berarti imannya belum sempurna. Karena Rasulullah SAW bersumpah atas nama Allah 3 kali. Wallahi, wallahi, wallahi la yu'min. Demi Allah, belum bisa dibilang imannya sempurna 3 kali. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Yaitu man lahu jar la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu siapa saja yang punya tangga, ya, tetapi tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya sikap yang terbaik untuk sesama. Ya. Bahkan Islam itu sebagaimana yang kita mencoba mengilmuinya di setiap Jumat pekan pertama dan kedua, setiap ada ilmunya itu pasti dari definisi. Kita belajar sholat apa tiba-tiba gerakan sholat, kan enggak. Kita buka dulu definisi sholat apa secara bahasa doa, secara istilah apa. Setelah itu kita kenalkan syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, pembatalnya. Baru kemudian kita juga kenalkan sebelum sholat ngapain, berwudu, bersuci, ya. Sampai seterusnya baru mengenal waktu sholat, baru gerakan sholat. Ya, dimulai dari takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Begitu juga ketika ada interaksi sosial. Contohnya gini aja. Ketika Rasul SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sid, haknya antar sesama muslim itu kan banyak. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 5 sesuai hadisnya. Dan itu sesuatu yang wujudnya sosial. Seperti salam, jenguk sakit, bahkan bersindi hamdalai didoakan, ya kan? Takziah, kemudian senyum, itu macam-macam haknya orang muslim. Sekarang gini, kalau kita coba ngidul sedelet we. Mamanya kita ke Solo Baru, kemudian dari arah Carrefour atau Transmart itu ngulon. Itu kan kita ngeliat pemandangan kanan kiri, lalu bahasa hiperbolanya kan rumah-rumah sing gendenge mbek pagere meh podo dhuwure. Gitu kan? Pager rumah yang nyaris setinggi genteng rumah. Satu rumah ada security, bukan satu perumahan loh ya. Satu rumah ada satu security. Kurang tambah CCTV. Kurang ditambah warning, awas galak-galak itu barang. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, ini kalau menjadi contoh dari lingkungan muslim, bisa nggak antar tetangga tahu keluar masuknya yang punya rumah, bisa nyenyumin, bisa salam? Nggak mungkin kan? Maka dari sini, ini juga masukan bagi rekan-rekan ketika mendesain rumah, jangan sampai seperti itu. Karena definisi tetangga, ya, bersyukur kita kalau punya tinggal di kampung atau di perumahan yang masih standar lah. Setidaknya pagar sik ketok setengah badan atas lah, praupane sik ketok, Mas. Jadi masih bisa disapa sama tetangga. Assalamualaikum, Mas.
berangkat kerja, nah ya kan, itu masih mending bisa kelihatan senyumnya, bisa disapa. Kalaupun nggak kelihatan ternyata sakit, bisa didoakan, macam-macam. Nah, itu baru dari definisi saja, kita bisa praktek sampai di level kita membangun pemukiman atau mendesain sebuah rumah. Karena tetangga bagian dari sosial. Ya. Maka kita mencoba berusaha mengkaji beberapa kaidah atau dalil yang menjadi kaidah untuk berinteraksi sosial. Yang pertama yaitu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu, berarti seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu yang orang muslim lain aman, selamat, nyaman dari apa? Dari lisannya dan dari tangannya, yaitu gangguan lisan, gangguan tangan. Ini tangan dan lisan ini mewakili ya, artinya setiap perilaku. Ada riwayat yang mengatakan bahwa di pinggir kota Madinah, yaitu bukan di sekitar Masjid Nabawi, di zaman Rasul itu ada seorang perempuan yang baru saja meninggal, dikubur oleh beberapa sahabat. Kemudian laporan kepada Rasul, ya Rasul, inna fulana tusolli billail wa tasuman nahar. Kami tadi menguburkan jenazah perempuan yang dideskripsikan itu. Kalau malam sholat, kalau siangnya puasa. Ini kan berarti ada komposisi indikator kesolehan kan? Maksudnya sholat malam berarti sholat sunnah tahajud. Maksudnya puasa di siang hari, puasa sunnah. Perempuan menjaga sholat malam dan menjaga puasa sunnah. Ini Masya Allah. Tapi belum titik. Sahabat tadi melanjutkan. Walakinna la ta'man lisanahu anil jiran au kamakil. Jadi namun si perempuan tadi tidak bisa menjaga lisannya untuk tidak mengganggu tetangganya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha hiya finnar. Kata Nabi, tidak ada baiknya perempuan tadi dan dia tempatnya neraka. Nah, tolong hadis ini jangan disalahpahami. Ya wis lah ngono, gak usah poso sunnah, gak usah tahajud. Bukan di situ poinnya. Poinnya yaitu ketika sahabat menerangkan meskipun perempuan ini terlihat kesolehannya, tapi ternyata dia memiliki dosa besar yaitu lisannya, ya, maka Allah pun tidak ridho dan murka sehingga menjadikan azab bagi perempuan tadi meskipun menjaga kewajiban dan sunnahnya di dalam ibadah. Nah, dalam hal ini ya, banyak sekali kasus-kasus di lingkungan kita terkait dengan gangguan dari lisan maupun tangan. Yang viral di hari ini yaitu beritanya yaitu parkir. Ya kan? Ada orang merasa terganggu karena setiap mau lewat tetangganya parkir mobilnya. Tapi ketika ditegur, yang punya mobil bilang, "Loh, saya kan parkir depan rumah. Kenapa saya ditegur? Padahal dimaksud depan rumah jalan. Bukan rumah. Ya, bukan tanah miliknya tapi jalan." Nah, ini bagian dari sini. Ya, kalau itu memang jalan umum, maka haknya hak umum, bukan pribadi. Ya, maka dalam fikihnya ketika ini sifatnya fasilitas umum, maka ada larangan pertama, jangan sampai memiliki secara pribadi. Kedua, ya, menggunakan dengan izin yang sifatnya
juga non permanen. Ya. Kalau itu sifatnya fasilitas umum, berarti kalau kita mau menggunakan izin dulu. Yang berwenang di situ siapa? Apa RT, RW, kelurahan, sampai mana kita mentoknya izin itu? Kalau sudah dapat izin, silahkan digunakan seperlunya berarti. Jangan sampai digunakan permanen. Ya. Dan ini dibahas dari ulama zaman dulu. Ibnu Qudamah itu kan ulama zaman dulu, bukan hari ini. Ya, contohnya umpamanya. Kalau kita bicara umpamanya perumahan, umpamanya di tembok, sementok sudah. Ada rumah paling ujung. Rumah paling ujung. Otomatis depan rumahnya ini sering dilewati orang apa jarang? Jarang tetap. Tapi kan ini jalan milik siapa? Milik umum. Barangkali si pemilik rumah pengen parkir di depan rumahnya, tapi di jalan itu. Maka nggak bisa dengan seenaknya parkir kendaraan di depan rumahnya. Harus ada izinnya. Kalau ternyata disepakati karena memang wah ini udah nggak ada lalu lalang, silahkan diizinkan. Maka silahkan bikin tempat parkir pun jangan yang permanen. Mungkin hanya apa istilahnya? Jangan sampai di beton lah, atau apa istilahnya Mas sekarang? Kanopi yang bisa nanti dibongkar itu enggak apa-apa. Ya, ini bagian dari pelaksanaan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya dalil wa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Ya, jadi berikanlah hak di setiap yang berhak. Umpamanya di dalam tadi bicara tetangga, di dalam Quran surat An-Nisa ya, ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, mentauhidkan, jangan sampai berbuat kesyirikan. Wa bil walidaini ihsana, kemudian berbuat baiklah kepada orang tua. Wa dzil qurba wal yatama wal masakin, berbuat baiklah kepada sanak famili, kerabat, kemudian orang-orang fakir miskin, orang-orang yatim. Kemudian selanjutnya wal jaridil kurba wal jaril junub. Kemudian terkait dengan tetangga, berbuat baiklah dengan tetangga dekat ya, maupun tetangga jauh. Maka dari sini para ulama memberikan ilmu bahwa tetangga dekat maupun jauh ini ada 3 level. Pertama, tetangga yang itu masih sanak family. Kemudian plus masih seiman, yaitu sama-sama muslim. Maka tetangga seperti ini berhak mendapatkan 3 dari kita. Apa saja? Hak keluarga, umpamanya deketan rumahnya antara adik, kakak, ya paman, punaan, punya hak keluarga itu saling silaturahmi. Yang kedua, hak sesama muslim. Dan yang ketiga, hak bertetangga. Ini kalau tetangga kita model seperti ini. Kalau ternyata tetangga kita tidak ada hubungan karib kerabat, tapi seiman, masih sesama muslim, maka punya 2 hak dari kita. Apa itu? Hak sesama muslim dan hak bertetangga. Kalaupun tetangga kita ternyata keluarga bukan, seiman juga enggak, berarti orang kafir atau non muslim, ini pun masih punya jatah
satu hak dari kita itu hak bertetangga. Dan kaidahnya wa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Ya, berikanlah hak di setiap yang berhak untuk memiliki hak tersebut. Ya. Kembali lagi bahwa jangan sampai kita mendolimi mereka. Kalau hari ini bagian dari kedzoliman juga ya terhadap interaksi sosial, yaitu gua batang tikus neng dalan. Itu juga bagian dari masuk sini dan sini. Ya, bayangkan niatnya orang yang buang mesti pengennya gampang wes gua engko ketlindes. Ya kan? Lek wes ditlindes ambiar itu ya muncrat semuanya, terlindes lagi, gepeng. Ya, akhirnya bisa nempel di ban orang lain sampai rumahnya, sampai garasinya. Ya, padahal itu kalau ulu tikus kalau udah kering kemana-mana itu bisa membawa bakteri. Ya, makanya jangan dianggap remeh. Kalau bahasa hadisnya itu yang lain, yaitu Rasul memberikan arahan gini, ittaqul allainaini, hati-hati dengan dua laknat. Artinya orang-orang itu bakal melaknatmu, mendoakan keburukan. Nah ini uniknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak ngurusi orang yang mendoakan keburukan. Mungkin bagi kita ada yang bertanya, kok Rasul nggak melarang orang yang berdoa laknat? Tetapi yang diurusi oleh Rasul, jangan sampai engkau melakukan suatu perbuatan yang dengan perbuatan itu orang-orang lain melaknatmu. Siapakah mereka? Yang pertama dan yang kedua, ayyatakhallan nas fitorik au fi dhillihim. Yaitu orang yang membuang hajat, ya, apapun itu, buang air, buang kotoran di tempat seliwer-seliwernya manusia yang pertama, atau di tempat orang biasa berteduh. Biasanya lek neng ngisor wit gede, wit ringin, kan nenek bakul dawet, Mas. Es puter, ya kan? Gitu. Iku lek awan seger. Lah bengine dinggo tempat buang air. Besoknya gimana nasib bakul dawetnya itu? Ya, maka orang yang seperti ini, kalau ada orang mendoakan keburukan, Rasul nggak melarang. Tapi yang dilarang Rasul, kenapa engkau kencing di situ? Ya. Atau buang kotoran tadi, di mana? Di tempat orang berlalu lalang. Contohnya tadi apa? Batang tikus. Ya. Maka jangan kemudian kita termasuk orang yang melakukan perkara ini. Ya. Yang hari ini dimanapun rata, Mas. Karena kalau kita dari rumah berjalan, mungkin dari rumah ke sini, kalau saya mungkin dari rumah ke Sukoharjo, itu nyaris hampir setiap hari mesti melihat. Ya, ada tikus yang diguak neng dalan. Ya. Maka jangan sampai kita melestarikan perbuatan yang mendapatkan cap buruk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan syu'abul iman, yaitu cabang keimanan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Berarti kalau kita menghidupkan 70-70-nya, berarti iman kita semakin sempurna. Karena kalau pohon cabangnya semakin banyak, semakin rimbun. Tapi kalau semakin kita tidak mengerjakan, berarti semakin hilang cabang-cabang tersebut. Dan kata Rasul, a'laha la ilaha illallah. Paling tingginya, maksimalnya cabang iman yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi adnaha, minimnya, ini standar bawahnya, imatatul adza anit thoriq. Apa itu? Menghilangkan ya kotoran atau apa sejenisnya ya dari jalan.
Jadi kalau kita jalan, ada kerikil tengah jalan disaduk minggir, itu sudah bagian kita punya iman paling rendah. Berarti kalau kita sambil jalan gua sampah di jalan, berarti kan kita nggak punya iman yang cabang iman paling rendah. Kan logikanya seperti itu. Ya, kita montoran, kemudian ada gogrok cabang pohon, ya, ada di jalan, kita ambil dulu, kita singkirkan. Wah, itu bagian dari iman yang paling rendah cabangnya. Tapi itu menandakan kalau kita baik. Lah kalau sekarang malah buang sampah tidak pada tempatnya atau buang bangkai malah di jalan, berarti kan logikanya kebalikan dari ini. Cabang yang paling minim aja kita nggak punya. Ya. Dan kalau tadi kita bicaranya parkir sama, ya, ketika kita memiliki jalan sempit kemudian diparkiri, ya, kemudian orang kesusahan di dalam lewat, sama berarti kasusnya. Ya, begitu pula kalau lebih banyak lagi kasusnya, yaitu masalah peletakan polisi tidur yang tanpa ada landasannya. Umpamanya, oh dekat masjid, oh banyak anak lalu lalang, oh di sini rumah sakit, harus pelan. Nah ini kan ada landasannya, karena fungsi dari polisi tidur supaya orang enggak langsung tancap gas, tapi pelan-pelan. Fungsinya kan itu. Nah sekarang kalau di jalan-jalan protokol atau di jalan yang semua dari landasan itu enggak ada, hanya karena wis pokoknya wong kudu lewat kene pelan, ojo banter-banter. Maka ini enggak bisa disamakan dengan landasan-landasan yang undur tadi. Umpamanya satu kampung, pokoknya sing lewat kene kudu kalem. Makanya digawe polisi tidur. Ben 5 meter polisi tidur. Sekarang pertanyaannya, sampean pengen wong lewat neng kene kalem. Saiki sampean lewat wong liya kalem gelem ora? Ya ora gelem. Lah ini namanya standar ganda. Nggak bisa kayak gini, kecuali kalau tadi daerah situ sekolah, anak-anak nyebrang. Lah semua kita sepakat, oh enggak apa-apa ya kalem. Ya kita nggak menafikan itu. Daerah tempat ibadah namanya. Biar khusyuk makanya pelan-pelan. Kita nggak masalah, kita terima. Tapi di tempat-tempat yang lain, yang hanya karena hawa nafsu kita, ya kan, pokoknya nang ngarep omahku kudu kalem. Tapi sampai lewat omah wong liya kalem, ya ora gelem, ya wae banter. Lah ini nggak bisa. Ya, ini termasuk kedzaliman. Maka boleh kita gambarkan orang yang memulai guak bangkai tikus perdana di Indonesia neng dalan dengan orang yang membuat polisi tidur ben 5 meter tanpa ada landasan, itu betul besoknya berhadapan di hadapan Allah dengan dosa yang besar. Bahkan orang-orang yang tidak ridho, termasuk saya pribadi juga. Iya kan lu, sekarang kita lewat pengen lu, nggak ada apa-apa, situ jarang anak, nggak ada tempat ibadah, nggak ada sesuatu. Nyapa udah tadi kayak polisi tidur, ya kan? Makanya nanti berhadapan dengan semua korbannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Karena ini milik umum, bukan milik pribadi. Ya. Nah, sekarang kalaulah kita memiliki lahan, ya, kemudian ini lahan milik orang lain, kemudian dalam kaidah usulnya, lahan kita itu yang kita berhak memilikinya baik dari sisi bawah sampai sisi atas. Itu selagi lahan kita. Kalau umpamanya akhirnya kita bangun rumah, kemudian ben ketok jembar, ya, di lantai 2 kemudian kita bikin balkon. Balkonnya ngelebar sampai di miliknya orang lain. Orang lain ini hanya satu lantai mamanya. Ya. Kemudian
ditegur. Alasannya, saya nggak mendolimi kok. Kecuali saya makan yang bawah. Saya mengambil bagian dari tetangga saya. Ini kan di atas. Ya kan? Nggak mendoliminya. Dari mana nggak dolim? Ini tetap kedoliman. Ya, kenapa? Karena jatahnya kita ya sampai sini. Mau dari bawah, mau sampai ke atas, ya dari sini terus. Nyamping itu sudah kedoliman. Paham sampai sini? Kalaupun kita ternyata punya lahan lebih dan kita tidak fungsikan, artinya tidak gunakan. Kemudian kita punya ide kreatif, yaitu buka lahan parkir, ya, dan kita mengambil biaya tarif dari situ, boleh apa enggak? Sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Ini yang disebut dengan nantinya ada bisnis parkir, ya. Contohnya, umpamanya di sini Indomaret. Dia punya lahan lebih dari tokonya. Kemudian dia sewa beberapa orang menjadi tukang parkir. Ya kan? Kemudian dari tukang parkir itu, anggaplah Indomaret akhirnya tolong diparkiri, ambil tarif 2.000. Nanti 1.000 untuk Indomaret, 1.000 untuk tukang parkir. Sah apa enggak ini? Sah, halal. Ini bisnis parkir namanya. Maka ketika ada konsumen parkir di sini, parkir di sini, parkir di sini, parkir di sini, ya, kemudian diminta 2.000, ya sudah, kita beri 2.000. Karena akadnya jelas. Tapi kalau sampai kita parkir di sini, kemudian ditarik, boleh nggak kita nggak ngasih? Boleh. Kenapa? Karena ini sudah bukan hak dari tanahnya Indomaret. Iya, ya. Atau ketika pihak Indomaret sudah menggratiskan parkir, ya kan? Sudah menggratiskan parkir. Kemudian ketika kita parkir, enak sing narik. Bagaimana? Sebisa mungkin kalau kita merasa aman jiwa raga, nggak usah dikasih. Ya, nggak usah dikasih. Kenapa? Sudah ini free parking kok. Ya, dan tukang parkirnya itu masuk bagian kalau Imam Ibnu Qudamah menyebut aklu amwalin nas bil batil, yaitu memakan harta manusia dengan batil. Lah Ustaz lek ngono bar ngono jebul itu bar kuwi dikeroyok tukang parkir, ini beda urusannya. Selagi kita merasa aman, kita yakin pokoknya, ya. Ini yang saya rasakan kemarin dari Cilegon. Ya, pokoknya lepas dari Jakarta menuju ke Merak, itu setiap SPBU kan tulisannya sudah toilet gratis. Tapi mesti ada tukang bersih-bersihnya nunggu. Ditunggu. Padahal sudah toilet semuanya sudah tulisannya gratis. Dan setiap kita keluar ditariki retribusi kebersihan. Jawabannya saya sama satu. Kalau saya kasih, tolong ininya dicopot. Saya kasih. Ya, kalau stikernya nggak dicopot berarti kan gratis, ya sudah. Jalan aja kita. Ya. Kalau pengen bayar, tolong nih tulisan gratisnya copot, kita bayar. Nggak apa-apa. Lah ini kan stikernya masih ada toilet gratis, ya sudah jalan. Ya. Sekarang ketika kita berusaha wa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Kalau yang masalah gratis selesai sudah. Ya, yang masalah bayar selagi itu sesuai akadnya, karena al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu sesuai dengan syaratnya. Contohnya tadi umpamanya jalan umum atau trotoar. Trotoar siapa yang miliki? Ya ada yang punya kan, bukan milik pribadi. Ya. Kemudian kita parkir umpamanya. Kan nggak mungkin kita parkir trotoar permanen, kan nggak mungkin. Ya kan? Kita umpamanya parkir.
kemudian didatangi orang minta. Ya, ini kan ada dua kondisi. Trotoar kalau diurusi oleh daerah, bahkan bisa menjadi ajang parkir, itu sah-sah saja. Berarti kan mesti ada petugasnya. Dan kita semuanya tahu kalau ada trotoar atau tempat-tempat umum diparkiri, kalau itu diurusi daerah, berarti pasti ada karcis. Ya, dan kita harus ridho karena itu bagian dari maslahat umum. Kalau memang diparkiri, ya maka kemudian kita beri sesuai dengan tarifnya itu. Dan harusnya ujung dari semua dari kita bayar ini diapain karcisnya? Sobek. Ya Pak? Iya kan? Biar tidak ada ulah ganda dari oknum. Kalau sampai kemudian ada tukang parkir, kita parkir, nyerahin karcisnya, kita bayar, kok nggak disobek, kan bisa jadi itu nanti mengular ke orang lain. Sehingga nanti laporannya ke daerah cuma satu orang, tapi dia bisa mengambil berpuluh-puluh orang. Ini kembali tadi, aklu amwalin nas bil batil. Memakan harta manusia dengan batil. Apalagi yang kedua, kalau daerah tidak merasa itu lahan parkir. Tidak difungsikan untuk lahan parkir. Kita parkir, kemudian ada orang yang datang minta, ini jelas yang kita sebut dengan parkir apa? Liar. Ini kita nggak ngasih nggak apa-apa. Ya, nggak ngasih nggak apa-apa. Lah sekarang lu tukang parkirnya merasa bahwa lu saya jaga. Lah sekarang wonge lo ramedun ke motor jogo dari mana? Ya kan? Kalau pakai mobil nggak turun dari mobil, yang pakai motor nggak turun dari motor ya. Terus jaga dari mana? Nah, terus berarti nggak boleh Ustaz? Boleh, tapi dengan sistem yang lain. Mungkin mendatangi kendaraan itu. Ya, silakan Pak kalau mau keluar, kalau mau ada urusan, saya siap menjaga keamanan mobil atau motor Bapak. Cuma nanti setelah Bapak datang ke sini, ya saya minta fee-nya. Ini namanya ijarah, ada jasa di sana. Dan kita kemudian nanti memberikan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada tadi, kita tinggalkan kendaraan, kita tinggalkan motor atau mobil, ya kemudian dengan tenang kita tinggalkan karena sudah ada yang menjaga. Ada al-aminnya, penjaganya sudah ada. Sehingga kemudian kita kasih fee ke mereka, wajar. Tapi sekarang kalau kita bukan di tempat parkir umum, parkir berbayar dengan SOP-nya, tapi parkir liar, kira-kira ridho apa enggak ngetoknya itu? Enggak ridho kita. Mesti grundel. Karena pada hakikatnya itu memang bukan sesuatu yang harus kita keluarkan. Nah, sekarang tinggal milih gimana. Ya. Itu ya, para rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terkait dengan interaksi sosial kita diminta untuk menjaga hak-hak. Ya, setiap mereka punya hak, bahkan orang kafir pun punya hak. Ya, kemudian sesama saudara punya hak, apalagi yang lebih luas daripada itu yang terkait dengan sesama muslim. Karena hakul muslim ala muslim sid, dan semuanya terkait dengan interaksi sosial. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan apa enggak dari penjabaran ini tadi? Mas Iqbal? Belum? Mas Taufik? Keluarkan Mas Taufik, keluarkan. Ya. Antara Nabi Sulaiman sama Nabi Masya Allah, Nabi Sulaiman sekarang. Ya, di mana Nabi Sulaiman? sama Nabi Adam lebih kaya mana? Masya Allah. Jawabannya mudah sekali. Nabi Sulaiman jauh lebih kaya dari Nabi Adam. Ya, ketika bicaranya di dunia, di bumi ya. Kalau bicaranya di surga, karena Nabi Sulaiman kan nggak sebanding, karena Nabi Sulaiman belum pernah masuk surga. Kalau Nabi Adam kan sudah pernah tinggal di surga, dan di surga apapun yang kita butuhkan ada. Ya.
untuk bumi ini pertama kali diciptakan kan Nabi Adam yang turun juga. Iya. Nah, terus Untuk manusia. ya, seluruh bumi kan berarti waktu itu manusia pertama Nabi Adam. Nah, Iya. seluruh bumi yang ada seisinya punya milik Nabi Adam. Punya Allah. Iya loh, yang punya Allah. Ya kan, makanya ardullah, buminya Allah. Allah jadikan Adam dan anak cucunya termasuk kita, Nabi Adam diturunkan sebagai khalifah yang memakmurkan. Ya, jadi nanti silih berganti, yang mati kemudian diganti dengan yang hidup untuk apa? Takmir, memakmurkan bumi Allah. Gitu. Dari Nabi Adam terus kemudian dipecah-pecah. Aku punya tanah ini punya milik aku, dari sebidang ini punya milik aku. Terus nanti keluar anak lagi, dia punya milik tanah itu harus bagaimana? Sampai sekarang kan, sekarang kita satu orang satu ladang berapa meter? Iya, iya. Dari dulu sampai sekarang. Iya, iya, bagus. Kalau bicaranya sampai ke zaman Nabi Adam belum ada agraria. Kantor agraria kan belum ada. Ya. Jadi yang paling intinya setelah munculnya adidaya Roma dan Persia, itu mulai ada sistem hak sertifikat tanah. Ya, jadi artinya Nabi Muhammad lahir itu sudah ada model pemetaan hak tanah. Itu kalau orang jual beli tanah, ya kan, jual beli tanah itu sudah bisa. Gitu loh, mamanya saya beli 100 meter kali 100 meter. Nah, itu sudah ada. Bahkan ada sertifikatnya atau surat tanahnya kalau hari ini. Ini salah satu buktinya kalau di beberapa museum sekarang kan ada seperti surat tanahnya milik Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau dari situ ke sini lebih mudah lagi. Ya, kalau memang sekarang seorang ayah punya tanah kemudian habis meninggal diwariskan, ternyata malah sama ahli warisnya dijual, kan berarti sudah bukan haknya lagi, itu sudah miliknya orang lain. Nah, Nabi Sulaiman punya tanah yang banyak juga ya, di masa itu. Tapi Allah ketika menjelaskan tidak ada lagi orang yang punya kekuasaan melebihi Sulaiman sebelum dan sesudah zamannya. Makanya tentunya hari ini orang nggak mungkin ada yang bisa ngungguli kekuasaan dan kekayaannya Nabi Sulaiman. Mekaten Mas Taufik. Ya. Terus ada lagi? Cara cicak sama nyamuk itu bulan mana? Masalah kalau hewan, wallahu alam, saya nggak bisa jawab karena emang nggak tahu. Ya. Tapi kalau yang tadi parkiran itu sama-sama ridho apa aja deh? Sama-sama Ridho. Jadi kayak parkir liar gitu. Itu kan sekarang kan kalau saya banyak kan rumah makan udah. ya. Rumah makan itu kan nggak punya parkirnya udah sepi, terus kemudian dia parkir di Lah kita kan harus tahu dulu. dan sebagainya. Sekarang kan gini, sebentar ya. Umpamanya sini ada rumah makan. Ya. Terus kemudian ini sudah full miliknya dia ya. Umpamanya. Terus parkirnya di mana? Di sini umpamanya parkir. Ini tanahnya siapa? Orang lain. Kita tahu apa enggak kalau rumah makan ini sudah menghubungi pihak ini, saya sewa. Kan bisa jadi seperti itu. Ya. Saya, yang sekarang kan banyak kan di jalan. Fasilitas umum Di jalan-jalan loh. Lah, jalan ini tenda biru umpamanya tenda biru umpamanya. Itu memang di jalan, Mas. di jalan. Bukan di dalam pagernya itu ya? Bukan, yang sini kan, yang sini. Ini yang sini loh. Yang sini, bukan yang sana. Oh. Oh iya. Intinya kalau di jalan milik umum kemungkinan kan nggak mungkin dapat izin dari daerah kan itu? Iya. Ya. Ya itu sebetulnya ya kita nggak perlu ngasih. Tapi kalau kita ngerasa nggak apa-apa lah daripada malah kok dipisah-pisui ya. 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 Tapi yang jelas itu bukan dari keberkahan karena kita nggak mungkin aslinya dalam hati ridho itu nggak mungkin. Ya karena kita nggak terpaksa. Ya. Jadi seperti hanya
PPN lah. PPN itu kan harusnya tanggung jawab yang punya bisnis, tapi yang ada mesti dibebankan kepada konsumen. Kita yang nggak ridho sih, tapi ya piye? Ya, di neon box-nya harga paketnya mamanya 25.000. Wah, murah bagi kita mamanya. Jebule neng kasir jadi 36.000. Loh, dari mana 36.000? Ternyata PPN. Kita nggak mau bayar, kita pengen bayar 25 tetap nggak bisa. Tetap bayar 36.000. Makanya apakah itu tetap sah, tapi kan nggak berkah. Oleh karenanya, gini, ada kaidah gini. Sesuatu yang haram, kemudian ridho keharamannya, kemudian ke kita dengan sah bisa kita miliki. Tetapi sesuatu yang haram, orang tidak ridho ke kita, tetap haram. Ini bahasanya serodok rancu ya, saya jelaskan ya. Sesuatu yang haram, orang tidak ridho terhadap itu, barang atau apapun itu yang haram, kemudian pindah ke kita, tetap haram, nggak bisa halal. Contohnya apa? Maling. Umpamanya ini curanmor, pencurian sepeda motor. Ini kan orang korbannya mesti nggak bakal itu, ya kan? Kemudian curanmor itu tadi pindah ke kita, dan kita yakin dengan jelas-jelas itu motor curian, maka kita tidak boleh membelinya. Ya, ini tidak boleh kita membelinya. Paham? Atau mungkin umpamanya Mas Taufik punya hutang ke saya. Kemudian di tempo yang sudah ditentukan untuk lunas, Mas Taufik bingung, wah belum dapat ini gimana? Akhirnya maling motornya masih bar. Kan saya tahu ini motornya, kan teman tahu ini. Tiba-tiba kemudian Mas Taufik bilang, ya Pak Ustadz, dah ini saya bayar lunas ya Pak Ustadz. Ini saya bayar dengan motor ini. Ya, maka ini hukumnya haram. Nggak boleh saya mengambil motor. Kalau saya tahu itu, lu Mas Taufik ini maling ini jelas, nggak boleh. Ya, kalau kita jelas-jelas tahu kalau itu produk haram. Ini yang nantinya turunannya ketika kita di Indonesia belanja di pasar loak. Yang suudzonnya orang masyarakat kita, pasar loak sama dengan pasar maling. Kalau kita tahu dengan jelas, barang itu ada barang curian. Contohnya di pasar loak, loh, kok enek produk yang ini harusnya di resmi. Ini nggak mungkin dijual bukan di outlet resmi. Kok bisa sampai di sini? Ini berarti mesti barang malingan. Maka kita nggak boleh membelinya. Paham sampai sini ya? Itu contohnya. Sebentar, saya tak terangkan yang ini sekalian. Sesuatu yang haram itu, tapi ridho keharamannya ke kita, itu menjadi halal. Contohnya masalah riba. Ya. Contohnya ada satu orang ya leasing mamanya. Ini leasing, ini konsumen. Ambil motor mamanya. Motor ini secara produknya kan halal, tetapi secara jual belinya ini kan karena ada ribanya, memakai sistem leasing ribawi, maka aslinya kan haram. Ya, akad mereka akad yang haram, akad yang riba. Tapi kemudian ternyata konsumen ini yang mengambil motor ini beberapa waktu kemudian datang ke kita untuk jual ke kita. Dan kita pun membeli motor tersebut. Ya, ini kita boleh untuk membelinya. Ya, karena nggak ada kaitannya dengan leasingnya. Dan mereka pun melakukan tindak keharaman itu ridho, ya, karena otomatis dengan adanya tanda tangan
kerelaan. Lah dalilnya apa? Dalilnya yaitu ketika di masa Umar bin Khattab di wilayah Irak, di wilayah Syam yang gubernurnya saat itu Abu Musa al-Asy'ari. Masyarakatnya saat itu ada yang Nasoro dan orang Nasrani itu wajib bayar jizyah. Ada seorang Nasrani yang nggak punya duit ketika bayar jizyah. Tapi di rumahnya ada beberapa guci khomer. Maka di depan Abu Musa al-Asy'ari, saya kalau jaluk dirham dinar gak duwe. Tapi lek gelem ki khomer berapa kerat wis iki jizyahku. Abu Musa kan bingung, loh, lah kok ngene? Ini kan khomer, kita nggak bisa menerima yang haram. Ya, nggak bisa. Tapi kalau saya nggak nerima, berarti Anda telah belenjani jizyah, perjanjian. Abu Musa bingung, akhirnya nyurati Umar bin Khattab. Di Medina, Umar bin Khattab kemudian memberikan balasan suratnya, perintahkanlah masyarakat Nasranimu itu untuk menjualkan khomernya dulu. Kan sudah berubah kan? Dari khomernya dijual kan jadi dinar atau dirham. Maka dari dinar atau dirhamnya itu bayar jizyah. Dan Abu Musa al-Asy'ari mengambil itu. Jadi jizyah dari Nasrani ini dari betul-betul produk khomernya itu. Nah, gimana Mas Tony? Leasing itu berarti nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ke kitanya nggak apa-apa. Kita mubah untuk membelinya. Itu. Satu lagi, Ya. kan banyak ormas-ormas yang membantu Heeh. sebagai developer ataupun Ya. nagih. Misal dari leasing itu boleh apa tuh? Ormas menadah dari leasing. Oh iya, menagih, membantu menagih itu. Oh, kalau membantu menagih leasing berarti kan bekerja sama dengan leasing. Hasil nagihnya kan balik ke leasing. Ini masuk ke ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, bekerja sama dalam keburukan. Ini nggak boleh. Ya. Gitu. Ada yang lain, Mas Fadil? Ada. Gini Mas, nggak jadi. Oh ya, sudah bisa. Ayo Mas Ridwan. Tapi di luar ini kaitan sama hewan tadi tuh. Ya, hewan. Oh iya. Ya wis. Saya pernah dengar kalau misalnya kucing itu nggak ikut masuk surga. Kucing nggak masuk surga. Saya pernah dengarnya gitu. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah bisa hewan-hewan apapun itu, bahkan mungkin termasuk anjing, itu memperberat istilahnya amalan atau pahala kita ketika kita membantu mereka dalam kesusahan? Oh, jelas. Jelas. Sekarang ini kan ada dua soal. Soal yang pertama terkait binatang masuk surga. Jadi binatang besok di akhirat itu oleh Allah Subhanahu wa taala juga ada pengadilannya. Sama kayak manusia. Hewan itu juga diadili oleh Allah. Yang dulu pernah nyeruduk dengan kedzaliman, yang dulu pernah mungkin nendang dengan kedzaliman, antar pitik, antar kucing, antar semuanya binatang, itu nantinya akan Allah adili. Dan setelah Allah adili, semuanya akan jadi debu. Ya. Jadi dari sini, jangankan kucing yang gak masuk surga. Ya semuanya binatang ketika sudah Allah adili, semuanya jadi debu. Itulah harapan orang-orang kafir saat itu. Ketika melihat semua binatang jadi debu, mereka berkata, ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, seandainya kami pun juga menjadi debu seperti itu. Gak usah ke neraka, wes sudah jadi debu kan selesai. Gak akan merasakan azab. Gitu. Nah, kalau pertanyaan apakah di surga ada binatang? Ada. Kucing surga ya ada. Ya, jaran surga juga ada, tapi nggak seperti kucing atau jaran di dunia. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan kalau kita membantu, ya, umpamanya ngasih makan kucing, ayam dan sebagainya, apa memberat amal timbangan amal kebaikan kita? Jelas. Ya, setiap perbuatan kebaikan innal hasanat, setiap perbuatan kebaikan itu bisa tudfi'us sayyi'at, menghabiskan atau menghancurkan keburukan. Berarti kalau nggak membakar keburukan, berarti amalnya yang ditambah. Jadi tetap bisa. Ya, contohnya kalau hari ini yang mulai banyak itu orang yang bawa pakanan kucing jalan-jalan, itu kan mulai banyak itu. Itu bisa, gitu ya. Jadi bisa dipahami.
Adapun makhluk Allah yang lain yang disembah itu nantinya akan Allah masukkan ke dalam neraka sama. Contohnya apa? Matahari. Ada nggak yang menyembah matahari? Ada, maka nanti matahari juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada lagi. Ya nggak ada, artinya kalau bahasa mudahnya ya kayak dilebur kan. Tapi ya, artinya matahari, semua yang disembah oleh manusia dari makhluk Allah itu pun juga nanti akan masuk neraka. Ya, karena kalau bicara diazab, karena matahari nggak ridho kan, matahari kita tahu nggak ridho apa nggak disembah, kan kita nggak tahu. Beda kalau umpamanya ada orang manusia atau dewa-dewa yang dia pun merasa ridho ketika disembah, lah itu baru pasti diazab. Sudah cukup, insya Allah kita akhiri dengan berdoa semoga waktu yang kita jadikan sebagai menuntut ilmu ini diberkahi, Allah rahmati, dan semoga menjadi timbangan pemberat kebaikan kita. Allahumma amin. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.